Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru negeri Indonesia. Salah satu kebijakan Merdeka Belajar adalah mengubah ujian nasional menjadi asesmen nasional. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi mengganti ujian nasional 2021 menjadi asesmen nasional. Hal ini disebut sebagai penanda perubahan terkait evaluasi pendidikan di Indonesia. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Asesmen nasional dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian nasional berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Menurut Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Sahril menjelaskan, sistem pendidikan saat ini menyesuaikan dengan pembelajaran dan kondisi dunia kerja abad 21 yang tidak lagi berfokus pada bidang-bidang tetapi lebih fleksibel pada lintas bidang ilmu. Beliau menjelaskan tujuan dari asesmen nasional yakni meningkatkan mutu pembelajaran tidak hanya dilakukan untuk penilaian kinerja tetapi untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terdapat 3 instrumen dalam asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum adalah instrumen penting yang harus dipahami oleh semua tenaga pendidik agar tidak terjadi miskonsepsi. Asesmen kompetensi minimum juga merupakan langkah dari memerdekakan siswa dengan bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran atau pemerolehan materi. Adalah program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang berlangsung pada 1 Januari sampai dengan 24 Februari 2021 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep AKM atau asesmen kompetensi minimum pada tenaga kependidikan serta mendorong terciptanya pembelajaran yang bermakna. Tujuan khusus dari BIMTEK fungsional ini diharapkan para guru akan memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi, membaca pada asesmen kompetensi minimum. Para guru diharapkan juga bisa menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, serta melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap BIMTEK. Tahap BIMTEK di sini para guru akan diberikan beberapa materi dan dipelajari secara daring. Tahap terakhir dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum adalah tahap pengimbasan. Tahap pengimbasan yang diikuti peserta yang telah lulus dalam tahap BIMTEK. Pada tahap akhir ini, guru diundang menjadi bagian dalam perubahan pendidikan dengan mengajak guru lain untuk mengikuti guru belajar seri asesmen kompetensi minimum melalui penilaian kinerja guru atau PKG, kelompok kerja guru atau KKG, dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, serta rekan kerja di instansi masing-masing. Untuk kemudian didokumentasikan dalam bentuk video yang menjelaskan tentang apa itu program belajar seri asesmen kompetensi minimum dan bagaimana mekanisme pendaftaran program guru belajar asesmen kompetensi minimum. Setelah itu video pengimbasan harus diunggah atau diupload ke YouTube masing-masing dan peserta wajib mengcopy link video untuk disematkan ke dalam kolom pengimbasan sebagai syarat mendapatkan sertifikat dan penanda tuntasnya program BIMTEK.